Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu jamaah pengajian yang sama-sama mengharapkan ridho juga maghfirahnya Allah. Alhamdulillah ya, pada siang ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Insyaallah ya, semoga ilmu yang kita dapati siang ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehingga bermanfaat bagi kehidupan akhirat kita nanti. Baik, kita masuk ya pada bab yang ke-77. Babul ghadabi idzan tahaqqat hurumatus syar'i wal intisar li dinillah ta'ala. Bab marah. Ya, marah apabila terlecehkannya atau terhinakannya atau jatuhnya kehormatan syariat dan menolong agama Allah. Baik, dalam bab ini merupakan salah satu bab yang sangat besar maknanya, sangat besar hakikatnya. Dari judul bab saja kita sudah tahu ya, bab tentang marah kalau ada yang melecehkan syariat Islam. Paham punya? Kemudian poin berikutnya tidak hanya marah saja, ada tindakan. Apa tindakannya? Menolong agama Allah. Itu tindakan. Bagaimana cara menolongnya? Nah, itu tergantung nanti kondisinya bagaimana. Dan juga tergantung balik lagi kepada kitanya masing-masing. Ya, sesuai dengan hal, ya, sesuai dengan keadaan. Maka kita perhatikan bab sebelumnya bab tentang sabar ya, tentang memaafkan, tentang menahan amarah, kan begitu. Dua bab sebelumnya ya, bab kemarin dengan bab yang kemarinnya lagi, kedua-duanya kan membahas tentang memaafkan orang, kemudian menahan amarah, sabar dan lain-lain ya yang serupa dengan itu. Tapi kenapa di bab ini justru malah membahas tentang marah? Nah, maksudnya kalau kita yang dilecehkan, kita yang dijatuhkan, kita yang dihina oleh orang lain atau orang berbuat salah kepada kita secara pribadi ya, kepada kita sendiri ya, maka ambillah maaf di sana. Dan itu lebih baik bagi kita. Tidak boleh tersimpan, terselip dendam. Terlebih orang yang bertakwa, hatinya harus bersih ya. Hatinya harus bersih. Adapun marah di sini, nah kalau yang dilecehkan itu agama kita, yang dilecehkannya itu syariat Islam, yang dilecehkannya Allah, Nabi Muhammad dan lain sebagainya, maka kita tidak boleh diam. Mentang-mentang harus bersabar, maafkan sajalah. Nah, tidak boleh begitu. Tidak bisa begitu. Ketika kita yang dihina, ya terlepas dari itu, kita tidak usah balas menghina. ID kita makan tidak, biasanya ada yang menghina, menjelek-jelekan ke orang, dibalas dengan yang lebih. Akhirnya apa yang terjadi? Permusuhan yang ada ya, tidak akan selesai. Si A menjelek-jelekan si B, si B ngomongkan si A ke si C, kan gitu. Nah, itu yang terjadi ya, di masyarakat kita. Tapi kalau agama kita yang dihina, agama kita yang direndahkan, maka itu ya sudah semestinya kita marah. Paham Bu ya? Dan jangan sampai ketika kita marah terselip rasa dendam. Apalagi kemarahan kita hanya berkenaan dengan kesalahan-kesalahan orang ke kita. Punten Bu, kalau ada orang yang dendam berarti hatinya tidak bersih.
Kan ada doa Nabi Ibrahim dalam Quran surat Syu'ara. Kata Nabi Ibrahim, ya salah satu doanya di sana, wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan hinakan aku di hari berbangkit nanti. Hari berbangkit itu yang gimana? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari berbangkit itu enggak akan bermanfaat, enggak akan berguna harta dan juga anak. Sebanyak apapun harta kita di dunia, enggak akan bermanfaat ketika kita dibangkitkan nanti, kecuali yang sudah kita sedekahkan. Wala banun, sebanyak apapun anak kita enggak akan bermanfaat kecuali anak yang soleh nantinya. Nah, terus Nabi Ibrahim ditambahkan ya, ada di ayat berikutnya, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Hati yang bagaimana yang seperti itu? Tidak ada dendam. Tidak ada rasa permusuhan di dalam hatinya. Kenapa? Karena orang yang masuk surga itu yang hatinya bersih, tidak punya rasa dendam, tidak punya rasa dongkol hati. Karena Allah katakan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka nggak punya rasa takut, nggak punya rasa sedih. Intinya segala sesuatu yang membuat hati gelisah, gundah, galau dan lain-lain nggak ada. Ya. Untuk apa kita punya rasa dendam, rasa dongkol dalam hati? Toh akhirnya hidup kita merasa tidak nyaman. Hidup kita merasa tidak enak. Kita sendiri akhirnya yang nggak enak. Lagi biasanya pagi-pagi ngopi santai, ini pas mau ngopi nyantai kepikiran. Kan akhirnya kita sendiri ya, terpikirkan dan lain sebagainya. Ya. Oh kemarin si itu ngomongkan saya ke si C misalkan. Si C yang bebeja. Ya. Si C yang bilang ke kita. Akhirnya terdapat rasa marah, awas ya, gitu kan, ya dan lain-lain. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi tadi akan ada kedongkolan dalam hati. Justru malah membuat hati kita atau hidup kita tidak tenang. Yang biasanya kita nyaman, Bu, yang biasanya kita nyaman, akhirnya di waktu-waktu tenang kita itu jadi terpikirkan. Yang semestinya nggak ada waktu untuk memikirkan itu jadi terpikirkan terus. Makanya bagaimana menyikapinya kalau ada yang ngomongkan kita di belakang? Ya sudah, berarti orang tersebut tertinggal jauh di belakang kita. Makanya nggak bisa ngomong di depan kita. Bisa ngomongin di tukang. Ibu bisa nggak ngomong ke presiden sekarang, protes, Pak Presiden begini, bisa tidak? Kenapa? Udah jauh. Ya, jauh. Intinya tidak selevel kita dengan presiden, ke selevel, makanya nggak bisa ngomong langsung kan, tidak selevel. Nah, orang yang demikian mengatakan keburukan kita, sama halnya demikian, dia nggak bisa membicarakan keburukan kita, kesalahan kita ke kita, biar kita koreksi agar kita menjadi orang yang lebih baik. Nggak bisa, karena memang nggak selevel. Ya. Paham punya? Nah itu di situ, makanya nggak perlu dipikirkan, sudah biarkan saja. Dan juga menolong agama Allah di sini. Mohon maaf, ada orang ya mengatakan untuk apa menolong agama Allah? Allah itu nggak perlu ditolong. Paham punya? Katanya Allah itu kuat, perkasa, maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kita ini lemah. Kalau kita nolong Allah, saya salah. Harusnya Allah yang nolong kita. Ketika ada terjadi pelecehan agama, gitu kan, penghinaan terhadap Islam dengan ini dengan itu, ada orang yang mengaku beragama Islam sendiri, tapi mengatakan, ya untuk apa marah? Biar Allah sendiri yang menghukum dengan dalil, ya. Ketika kakeknya Nabi Muhammad, domba-dombanya disita oleh Abraha saat Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Perhatikan ceritanya. Kakek Nabi Muhammad ini merupakan salah seorang pengurus Ka'bah. Ya, paham punya? Ketika Abraha sebelum masuk ke Mekah, dia menyita domba, ya beberapa domba
Ya. Bahkan di beberapa riwayat itu dikisahkan puluhan sampai 40 itu disita milik kakeknya Nabi Muhammad. Didatangi oleh kakeknya Nabi Muhammad, ditanya oleh Abraha, "Kamu datang ke sini mau mencegah kami menghancurkan Ka'bah?" Kata kakeknya Nabi Muhammad, "Bukan. Saya ke sini, saya cuma ingin minta hak saya. Minta milik saya, domba itu milik saya. Saya bakal membela diri, ya, untuk ngambil hak saya, domba. Tapi Ka'bah itu milik Allah. Allah sendiri yang bakal ngebela." Nah, mereka mengambil dalil ini, padahal nggak tahu dalam Quran surat As-Saff Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah." Hei orang yang beriman, kunu itu fi'il amr, Bu, bentuknya perintah. Dalam usul fikih itu ada al-aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah itu menunjukkan hukumnya wajib. Kunu, hei yang aku beriman. Di situ kan ada lafaz alladzina. Saya sudah sering sampaikan, biasanya lafaz alladzina itu dipakai untuk semua kalangan. Ya, kalau secara global ya dipakai untuk seluruh kalangan, laki-laki, perempuan, miskin, kaya, orang mana itu, tua, muda. Ya. Dengan kata lain begini, Al-Quran ngomong, hei yang merasa ada iman dalam dirinya, terserah orang mana, laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, tua ataupun muda, kunu jadilah kalian ansarullah, penolong gitu. Itu kan perintah dari Quran. Ini ngaku beragama Islam, berarti kan salah satu rukun Islam, rukun iman itu adalah meyakini terhadap kitab Allah, termasuk Al-Quran di dalamnya. Konsekuensi dari yakin iman kepada Quran itu ya mengamalkan apa yang ada di dalam. Bawa cara maca Quran. Dalam ayat lain, intan surkumullah fala ghalibalakum. Kalau ya, iyan surkumullah fala ghalibalakum. Kalaulah Allah menolong kalian, fala ghalibalakum, kalian nggak akan bisa dikalahkan. Ayat itu berkenaan dengan perintah menolong agama Allah. Kalau kita ingin ditolong Allah, kita juga harus menolong Allah. Pahamnya? Ya. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka kita harus menolong agama Allah. Ibu punya masalah, saya yakin ya di sini semuanya pernah punya masalah. Ada banget masalah kumpul. Saya yakin pasti punya masalah. Nah, kalau namanya hidup ya, Allah itu menciptakan hidup liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji. Berarti diciptakannya hidup dan mati, pasti yang merasakan hidup itu punya masalah dalam hidupnya. Makanya kalau kita punya masalah, terus butuh penolong untuk menyelesaikan masalah kita, maka bagaimana caranya? Ya, tolong agama Allah. Bisa jadi satu, dengan ibu berinfak untuk di jalan Allah. Ya Allah, ya saya niatkan harta saya ini ya untuk menolong agamamu. Karena hakikatnya harta ini adalah milikmu, saya kembalikan. Hitung-hitung nabung. Bisa jadi dengan harta yang kita keluarkan itu Allah tolong kita, Allah selamatkan kita. Punten Bu, bisa jadi begini. Ibu harusnya ketika naik motor kecelakaan atau motor mogok rusak, ternyata setelah diperbaiki di bengkel habis misalkan 500.000 misal, habis 500.000. Tapi sebelum ibu kejadian mogok, motor rusak, ibu sudah berinfak sebanyak 500.000. Sudah keluar duluan uang 500.000. Bisa jadi Allah selamatkan ibu dari kecelakaan motor atau dari musibah atau motor mogok. Allah selamatkan itu agar ya, karena kita udah nggak punya uang deh. Yang 500.000 itu tadinya kan memang harus keluar. Paham punya? Yang 500 itu memang harus keluar, gitu kan? Ya, itu sering saya rasakan. Terkadang ketika memang uang ini harus digunakan, tiba-tiba kadang hilang. Kadang apa? Kalau kita menahan-nahan uang, ya, paham punya? Terkadang mungkin kita rasakan
Oh, suami ibu ngerengek pengen beli apa, atau budak ngerengek hayang naon tapi kurang ditahan-tahan heula. Nanti dulu. Ternyata uangnya hilang, atau uangnya kita terdapat musibah lah, yang mau nggak mau uang itu harus dipakai, gitu kan? Makanya ketika kita punya masalah dan ingin dapat pertolongan, ingin mendapatkan bantuan, maka hakikatnya mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau ingin cepat dapat pertolongan Allah, maka lebih dahulu kita menolong agama Allah. Entah itu berupa berinfak, berupa apapun lah, ya, bebersih dan lain-lain, itu termasuk menolong agama Allah. Baik, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan kehormatan Allah, maka itu baik baginya di sisi Tuhannya. Nah, dalam ayat lain, intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah bakal menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kaki kalian. Ini berkenaan dengan ayat jihad. Ya. Berperang di jalan Allah, hakikatnya menolong agama Allah. Kalau orang-orang memerangi Islam, orang Islam nggak ada yang membela, kira-kira Islam bisa habis kan? Karena kita ya tujuannya ingin menolong agama Allah, maka Allah bakal menurunkan bantuan di sana. Nah, ini ayatnya berkenaan dengan itu. Nah, adapun ayat-ayat yang lain, ya ini sudah banyak ya dibahas, ya, berkenaan dengan menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Rasul. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, dia mengatakan bahwasannya, ya singkatnya saja, orang ini sholat subuhnya telat, kepanjangan, lama, memisahkan diri dari imam, ya, karena imamnya bacanya kepanjangan. Paham punya? Baca ayatnya kepanjangan, juga sudah mah baca ayatnya kepanjangan, imamnya datang nalila gitu kan. Ya, nurus tunjung imamnya. Saya dulu pernah ketika di Garut, daerah Garut Utara, ya, di Malangbong. Kalau ibu dari Tasik, mau ke Tasik dari arah Bandung, nah itu melewat di sana. Saya pernah di situ sekitar 2 minggu, ya, tinggal di sana. Di masjid yang tempat biasa kami sholat, itu imamnya cuma 2, nggak boleh diganti oleh orang lain. Ya, apalagi di sana itu ada istilah masa jadi imam dikasih ke orang yang belajar gitu, menyang imaman dibikin kanu diajar gitu kan. Padahal kalau nggak ada yang belajar ngimamin, saya rasa dia meninggal lawan udah maju. Buktinya setelah selesai masa 2 minggu itu kami diterjunkan ke situ, beberapa bulan kemudian kami datang ke sana, ya. Beberapa bulan kemudian kami datang ke sana. Qadarullah, mobil yang kami tumpangi itu nyasar. Itu hari Jumat, nyasar. Pas nyampe ke sana, orang-orang sudah selesai sholat. Pas saya ngelihat jam, kok cepet ya, udah selesai lagi jam segini. Sudah saja, tidak ada pikir panjang. Akhirnya pas ngobrol, ya, bertemu, ya, bersilaturahmi dengan orang-orang yang kami kenal yang dulu nampung kami di sana, ngobrol. Coba datangnya dari tadi katanya. Itu Jumatan jadi diganti zuhur. Kebayang Bu, masjidnya lebih besar dari ini, lebih bagus, ya, dingin, tiis, karpetnya lebih lembut, full pakai karpet. Wah, masjidnya bagus. Ya, kalau dibandingkan dengan ini, ya, jauh sekali. Jamaahnya banyak sekali Jumatan,
banyak, sampai diganti jadi zuhur. Ternyata nggak ada yang bisa khutbah, gitu. Tidak ada yang bisa khutbah yang hadir di sana, tidak ada yang bisa khutbah. Satu kejadian dulu, ketika saya zuhur di sana, karena nggak boleh imam itu harus ditunggu, imam tetapnya harus ditunggu sampai setengah jam dari azan zuhur, saya ngazan, setelah itu setengah jam, ya, dari itu belum komat, dan imamnya belum datang. Sudah lewat dari itu, teman-teman saya karena ya biasa sekitar jam 10 ke atas itu pasti pada tidur kan di mes. Nah, sudah menjelang zuhur, pada bangun, ya saya bangunkan, pada mandi, antri kan, ada kamar mandi 1, 2 yang kamar mandi masjid, pada mandi, akhirnya antri, 7 kalau tidak 7 orang kami itu, antri, mandi. Jadi yang datang ke masjid kan satu, saya sudah selesai sholat sunnah itu sambil nunggu, ini sebelum setengah jam yang lalu ya, belum, baru selesai azan, sholat sunnah, duduk, nunggu lama, baca Quran dan lain-lain. Datang orang, udah sholat belum, sholat sunnah, datang lagi, sampai datang kawan kami yang paling terakhir di Herian. Gue sholat lohor kan, cek baru dak, gus, waduh, sholat lohor karena ada yang lagi sholat, teman kami yang lagi sholat sunnah, ya, ada yang lagi sholat sunnah, kami bilang yang terakhir datang udah, dia nggak makmum karena sholat sunnah, tapi sholat lohor. Pas selesai, sudah setengah jam berlalu, udah lebih lah dari setengah jam, baru imamnya datang, saya komat. Kia gagaro tengguna, ngilu sholat deui ibu. Padahal dia tidak ikut sholat lagi pun nggak masalah. Ya, dia sudah sholat zuhur, niatnya dia sholat zuhur tepat pada waktunya, menghadap kiblat, suci, ya, sah sholatnya. Ya, tidak. Tapi dia ikut lagi sholat, gimana sholat deh? Ya, nah itu terkadang sampai segitunya. Termasuk mengimami taraweh pun, ya tidak boleh orang lain, dia terus. Ya. Cuma 2 orang ganti-gantian terus saja itu. Maka kata sahabat ini, fama ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattu asyadda mimma ghadiba yauma idzin. Maka dia tidak pernah melihat Rasul marah lebih besar malah marahnya Rasul dibandingkan marah ketika hari itu. Rasul sangat marah ketika itu sampai mengatakan, ya ayuhan nas inna minkum munaffirin. Hai orang-orang, hai manusia, ya, sesungguhnya di antara kalian yang sholat berjamaah itu ada orang yang mau melarikan diri, maksudnya memisahkan diri, saking gak kuatnya, entah ada keperluan atau apa. Kenapa? Ada yang sakit, ada orang tua, ada anak-anak, ya di hadis lain disebutkan demikian, ya, ada orang tua, ada anak-anak, ada yang punya hajat, yang punya keperluan. Gimana kalau misalkan ketika sholat ada orang musafir, dia buru-buru bu, cuman pas buru-buru lewat masjid udah azan, akhirnya dia cepat-cepat masuk, nah, ikut sholat, dia buru-buru, ternyata imamnya baca kepanjangan. Nah ini kan menjadi berabe juga. Atau ketika ada seseorang yang menjadi makmum sudah tua, ya, dan lain-lain. Saya dulu pernah ketika di Cirebon, salah satu masjid meminta untuk mengimami sholat gerhana. Salah satu masjid meminta untuk mengimami sholat gerhana. Ketika itu karena kebiasaan sholat gerhana itu kan panjang, Rasul pun ketika dulu sholat gerhana beliau panjang sekali, bahkan dalam riwayatnya itu ada yang hampir pingsan ketika ikut-ikutan, karena Rasul awalnya sholat sendiri makanya panjang, dan selama saya mengikuti sholat gerhana bacaannya itu panjang-panjang, saya baca panjang, yang saya baca panjang. Teman saya ngelapor udah selesai sholat, tadi aki-aki nu digigir sholatna tapi kamuntang karena jendela kieu. Ngadeg-deg ya.
Sampai seperti itu. Wah, kata saya, biasanya saya kalau sholat gerhana ya karena biasa di lingkungan pesantren, orang-orang memang santri hungkul sholat ya memang lama gitu. Oh ternyata di masyarakat kayak aki-aki gitu tah. Bahkan kalau ikut sholat gerhana bulan itu biasanya beri nunutan. Kalau yang sholatnya jam 2, yang pas gerhananya itu sekitar jam 2, jam 1 di lampu. Sampai nunutan. Nah, dan yang dibaca panjang sekali. Karena kan tentang sholat gerhana itu ketika ya kalau dilihat saja di surat edaran ya, biasanya kalau ada gerhana kan biasanya ada surat edaran. Kapan mulai kontak, kapan mulai takbir, kapan sholat, ya kapan terjadi puncaknya gerhana. Nah, retansi itu kan lama. Ya. Makanya Rasul pun ketika dulu sholat gerhana, beliau sholat lama. Bahkan dalam satu riwayat ada dikatakan ada yang mau pingsan. Ya. Karena pas saking lamanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Ya, sebuah riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam baru sampai dari sebuah perjalanan. Di sini pakai lafaz qadima. Kalau dalam bahasa Arab, qadima itu datang, nyampe, tapi dari sebuah perjalanan yang panjang, gitu ta. Perjalanan yang jauh. Gitu. Maka Rasul ini baru sampai. Pas baru sampai, Aisyah menutupi tirai ya kain yang di sana ada beberapa gambar boneka, gambar makhluk hidup yang ada di kain itu, tapi kainnya kain tipis. Akhirnya ditutupi, ketahuan oleh Rasul, maka Rasul mengatakan, ya Aisyah, asyadun nasi azaban indallahi yaumal qiyamah alladzi yudahuna bi khalqillah. Aisyah, ya, nanti manusia yang paling berat, ini paling berat azabnya pada hari kiamat adalah orang yang membuat, yang menyerupakan ciptaan Allah. Ngegambar, melukis dengan lukisan manusia, makhluk-makhluk Allah, hewan dan lain sebagainya, maka itu dosanya sangat besar. Ya. Bahkan Imam Az-Zahabi memasukkan dosa melukis yang bernyawa ini ke dalam kitabnya Al-Kabair, rangkaian dosa-dosa besar. Ibu, ciri dosa besar itu terdapat ancaman langsung, ya, ancaman keras atau diancam dengan neraka atau yang semisalnya, baik di Quran ataupun di hadis. Nah, itu ciri ya dosa besar. Berarti menggambar makhluk atau melukis makhluk yang bernyawa, hewan ataupun manusia, ya, maka di sana dosanya sangat besar. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalau terpaksa menggambar, maka gambarlah pemandangan, pepohonan dan lain-lain. Paham punya? Nah, ini banyak terjadi terkadang ya di kita. Ini kejadiannya ketika di zaman Rasul, Aisyah itu punya kain, ya di sana ada gambar-gambarnya di kainnya. Di orang makan kadang sengaja gitu, ya sengaja di gambar itu di mana lah. Nyari kain, nyari apa, nyari yang memang motifnya yang bla 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 lah, yang semisalnya, paham punya? Itu di sana. Makanya kalau bisa ya sebisa mungkin itu dihindari. Ya, sebuah riwayat hadis yang ketiga. Seorang wanita tua, dia pernah mencuri terus ketangkap, ketahuan. Ya Allah alam apakah memang benar mencuri ataupun hanya ini tuduhannya mencuri, gitu kan? Ya, singkat cerita, mau dipotong tangannya oleh Rasul. Ada sahabat mulai berdesis, cobalah bilang ke Rasul, siapa yang berani, katanya, lapor ke Rasul. Jangan sampai dipotong tangannya, kasihan, sudah matua, nenek-nenek gitu kan. Tangannya dipotong, padahal dia orang baik.
Bahasa baru satu kesalahan dipotong. Nggak ada yang berani mengatakan kecuali Usamah bin Zaid. Ya, karena dia merupakan salah seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasul. Singkat cerita, Usamah ngelapor ke Rasul, ya Rasul ya, bla 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 lah. Minimal neneknya jangan dipotong tangannya, kasihan. Rasul mengatakan, ya, inama ahlakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraka fihim syarif tarakuhu. Yang membinasakan umat sebelum kalian itu, ya, kalau ada orang yang mulia, orang yang pejabat tinggi, tokoh, orang terpandang, dia mencuri, nggak ditegakkan had, nggak dihukum. Tapi kalau orang lemah, orang miskin, ya, punten, pemulung dan lain-lain misalkan mencuri, padahal teka aja disangka ini barang sudah nggak dipakai, paknya dibawa, gitu. Maka hadnya ditegakkan. Nah, ini jangan sampai hukum di daerah kita juga demikian. Kalau ke penguasa ke atas sangat tumpul, kalau ke bawah sangat tajam. Ada yang maling yang maling semangka, nini hanya karena haus, ya, nggak punya apa-apa, maling semangka, haus jeung lapar kan, tepat tah, maling dipenjara sampai 5 tahun. Hari koruptor, karena dia punya jabatan, gitu. Karena dia orang terpandang. Nah, demikian berarti kejadian-kejadian seperti ini dari zaman dulu, ya, itu sudah terjadi. Ketidakadilan hukum itu sudah terjadi. Makanya Allah siapkan hukum akhirat. Makanya Allah siapkan pengadilan nanti. Kenapa? Karena seadil-adilnya pengadilan yang namanya juga pengadilan manusia. Seadil-adilnya hukum di dunia, ya, tetap Allah yang paling adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah hakim yang seadil-adilnya. Paham punya? Nah, jadi kondisi-kondisi seperti ini sebenarnya dari zaman dulu pun sudah terjadi. Cuman, maukah kita ngambil pelajaran? Hal ini yang kata Rasul menyebabkan kebinasaan umat terdahulu. Sekarang mau kita se-Indonesia dibinasakan hanya karena penegak hukumnya yang tidak benar, kan seperti itu. Maka Rasul mengatakan, kalaulah Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ari Fatimah teh siapa, Bu? Anaknya Rasul, kesayangannya Rasul. Kalau Fatimah yang mencuri, ya, maka Rasul sendiri yang mau memotong. Hari di kita kadang tidak, punten Ibu mohon maaf, kadang ada anaknya yang salah, mencuri, nipu orang, dan lain-lain lah yang sejenisnya. Ku orang tua anak, ku kolotna dibebela. Ada yang anaknya sudah jadi buronan polisi, nyumput di rumah orang tua anak, disumputkan ku kolotna dengan alasan sayang anak. Itu mah bukan sayang, menjerumuskan. Ada yang mengelus tapi menjerumuskan, ada yang menampar tapi menyadarkan. Kan gitu punya. Ya terkadang ada orang yang seperti sayang gitu kan, ternyata sayangnya itu salah. Ya. Ada orang tua yang sangat sayang ke anaknya. Ya. Anaknya jam 7 belum bangun juga diantepkeun sakingnya anak. Rek diudangkeun teh, baiklah mau sholat subuh itu kasihan sana. Ya. Akhirnya sampai besar susah disuruh sholat. Hari Ahad, ya, libur sekolah sampai jam 7 atau sampai jam berapa belum bangun, atau minimal sholat subuh terlewat, karunya antep weh. Ai giliran sekolah setengah genep geus dihudangkeun. Giliran sholat, ya, yang lebih penting daripada sekolah teu dihudangkeun. Nah, ini sayang atau mencelakakan. Nah, ini yang disebut sebagai mengelus-elus tapi menjerumuskan. Ya. Bukan begitu tanda sayang kita. Nah, tanda sayang orang tua kepada anak itu Allah gambarkan dalam Quran. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, ya,
dan anak-anak kalian, keluarga kalian dari api neraka. Gimana cara menjaganya? Sebisa mungkin apapun yang dilakukan kita, ya, sekuat tenaga kita menjaga diri juga keturunan kita, keluarga kita, ya, dari api neraka. Eta tanda sayang. Paham? Ibu punya suami tara sholat misalkan, tanda sayang kita ke suami yang tara sholat itu dipaksa seuna sholat. Ari antepkeun we salila gajian keneh mah, gitu kan, salila ngalir keneh mah, gitu, daripada cekcok misalkan. Eta berarti teu nyaahna kana gaji hungkul, kana keselip gaji biasana, ya. Suami pulang nyerahkan itu, wah ditanya selip gaji dulu, bisa ditilep, ya, dan lain-lain. Nah. Sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, bahwasannya Nabi melihat dahak di arah kiblat. Ketika di dalam masjid melihat dahak, ya, di arah kiblat. Maka seketika itu Nabi mengerik dahak itu, dikerik sampai hilang. Dahak itu kan, ya, yang kejadian di Nabi ini, ya, dahaknya sudah kering. Berarti ada yang buang dahak di situ sudah lama baru ketahuan setelah kering. Ya, dibuang, dikerik oleh Nabi, dikeruk, ya, dibuang. Maka Nabi mengatakan, jika sholat, ya, sedang bermunajat dengan Allah, antara kita dengan Allah itu ketika kita menghadap kiblat, yaitu seolah-olah kita tuh sedang ngobrol dengan Allah. Paham punya? Seolah-olah kita itu sedang ngobrol dengan Allah. Terus gimana kalau kita lagi ngobrol dengan Allah, di depan kita ada kotoran, antara kita dengan Allah itu ada kotoran. Maka Nabi mengatakan, kalau lagi sholat kemudian mau meludah, ya, mau meludah, maka ludahlah ke arah kiri atau ke kakinya, ke arah kakinya. Atau Nabi menggambarkan, dicontohkan oleh Nabi dalam hadis ini, Nabi membentangkan kain, meludah ke situ. Setelah meludah dilipat, digosok-gosok. Paham punya? Jadi kalau ibu misalkan, ada sesuatu nih masuk ke mulut, serangga misalkan, mau dipicen, sholat di masjid. Kalau kondisi seperti ini di zaman Nabi, lantainya tanah, makanya meludah ke kanan juga nggak masalah. Tapi dalam sebuah riwayat lain, ya, kifaratnya adalah dibuang. Setelah sholat, kecuh misalkan, mengganggu kan? Setelah sholat, ternyata pas setelah sholat masih ada kan? Nah, kifaratnya dia harus diambil, dibuang, gitu. Nah, paham punya? Agar tidak mengganggu orang yang nanti sholat di situ. Nah, sekarang gimana kalau kondisinya seperti kita? Masjidnya pakai keramik atau pakai karpet, ya. Masa kecuh di sini? Wah, kemudian diambek kan gitu. Nah, bagaimana? Nah, dicontohkan oleh Nabi, bentangkan kain, karena kain itu. Maksudnya bagaimana? Ya kalau tidak bisa, karena saku kek, gitu kan? Ada saku atau pakai kain dikitu, ya itu tidak masalah. Ari tegeuleuh mah, gitu. Nah, makanya ada yang berpendapat tidak masalah kalau ibu pilek, misalkan ingus ngucur terus, ibu sholat sambil memawa tisu, pas ngucur lap ku tisu, tunda deui. Nah, itu tidak bermasalah. Paham punya? Ya, kalau memang dikhawatirkan begitunya, bari mau tisu, bari bawa sapu tangan dan lain-lain, itu masalah. Hari ngerasa jorok karena mau kena gitu kan. Ya jorok ya kalau secara itu memang jorok, tapi mau gimana lagi begitu. Ya kalau nggak mau maka kayak yang lain, sapu tangan kah atau apapun itu. Paham punya? Di sana. Nah, mungkin itu yang bisa dibahas ya. Jadi intinya, ketika kondisi agama kita yang dilecehkan, maka hendaklah kita marah di sana. Dan kita juga mesti menolong agama Allah, ya, semampunya kita. Terlebih, ya, jika kita memang menginginkan pertolongan. Jadi ginilah Bu, logikanya. Hari ibu taramantuan kabatur, sekarang ketika ibu punya masalah, ibu pengen dibantu sama orang. Logis tidak?
tah gitu. Sama perhatikan yang hajat ya, yang hajatan nurewang gitu kan, hitung-hitung nolong mantuan. Nanti kita juga punya hajat, orang bantu, tak gitu kan filosofinya di sini. Nah, sekarang begitu juga, ketika kita ingin kalau kita punya hajat ditolong oleh Allah, maka ketika Allah punya hajat, agama Allah punya hajat, maka kita tolong. Agama Allah sedang butuh apa misalkan di daerah ini untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan apa? Oh, masjid ngesebarolong ya misalkan, dan lain, tolong di situ. Oh, masjid pulsana beak, tolong di situ. Ya. Oh, masjid ini dan lain sebagainya. Nah, ditolong di situ. Nah, itu salah satu menolong agama Allah. Mudah-mudahan ketika ibu nanti punya hajat, punya masalah, punya sesuatu, punya problem, Allah nolong masalah kita. Ya, paham punya? Ya, tidak hanya sebatas menolong agama Allah, nolong di medan jihad, gelut, perang, enggak, gitu kan? Ya. Ketika ada yang melecehkan Islam, ya, di sosmed ataupun dimanapun, ya, ibu angkat bicara di situ, yang membela agama Allah, maka itu di sana termasuk menolong agama Allah. Ya, sebelum saya tutup, silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Ini kan lanjut yang tadi, ya. Masalah gangguan di dalam sholat kan, khususnya untuk kayak satu film gitu kan. Kalau seperti misalkan ingus cuman refleks itu kadang memang udah nempel kayak kita semakin kena pakai hijab kan. Terus seperti yang Ustaz bilang tadi, hal dahak itu memang sangat mengganggu. Itu boleh digunakan untuk kita di sholat? Ya boleh. Hadisnya ini dahak, Bu. Boleh. Bolehkah dahak dikeluarkan? Ya boleh. Karena dahak itu ketika itu tidak menjadi pembatal wudu atau menjadi pembatal sholat, enggak. Ya, itu dahak. Sama seperti halnya ingus. Ya, mohon maaf, punten. Dahak dan ingus itu kan ya hampir sesuatu, dua hal yang sama gitu kan, cuman beda tempat. Gitu tak? Paham? Iya. Nah, nggak masalah. Ya. Kayak bentar. Tidak masalah itu selama tidak ada orang yang misalkan terganggu. Kalau ada yang terganggu, masalahnya bukan karena mengeluarkan. Nah, masalahnya itu cara kita mengeluarkan. Ya, bisa jadi orang terganggu. Kalau ibunya misalkan pakai tisu di gitu kan, mungkin orang nggak merasa jijik. Gitu tak. Kalau pakai tiung di gitu, mungkin orang bakal jijik gitu tak. Nah, di situ masalahnya. Itu hubungan dengan orang, ya, dengan orang lain. Ada lagi? Iya, masih lanjut ya, etika itu tadi. Kalau saya pengalaman pribadi gitu kan, karena punya anak yang sangat hiperaktif, kadang kita lagi sholat itu kan merengek sangat merengek ya. Kalau kebetulan ada kakak atau ada ayahnya suka diambil gitu kan. Cuma kadang kalau lagi ada, kadang merengeknya bukain jajan itu gimana supaya dia diam? Apa kita bukain jajannya? Apa memang kita biarkan aja? Kadang sesekali memang dibiarkan gitu kan, karena dia ibaratnya angkat lagi gitu. Tapi kadang memang yang merengek bener gitu. Nah, itu gimana ngatasinya? Ada yang nanya ke saya dulu waktu saya di Bekasi, nanya begini, ya, semisal dengan ibu, bolehkah katanya sholat itu jalan-jalan? Kan saya tanya, sholat jalan-jalan gimana, Bu? Saya waktu di Mekah katanya, waktu umroh, melihat ada ibu-ibu sholat, anaknya jalan-jalan, gitu kan? Anaknya jalan. Pas dia mau sujud, dia jalan, ambil anaknya, ditaruh, dia sujud lagi. Terus pas dia bangun, nanti pas mau turun lagi, ya, takut anaknya kejauhan mungkin katanya. Terus dia ambil lagi, tapi nggak tahu katanya itu orang mana. Yang jelas mukanya bukan orang Indonesia. Itu kata dia. Nah, saya katakan, ya, emang yang mengatakan tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh bergerak itu siapa? Ya, ada dalam satu kitab memang, ya, bahwasanya bergerak lebih dari 3 kali, ya, berturut-turut itu membatalkan sholat. Namun ya ini dalam kitab tersebut tidak diterangkan dalilnya, tidak diterangkan alasannya, ya, hadisnya dari mana dan lain sebagainya. Dan ada juga pendapat para ulama, ya, yang mengatakan bergerak jika memang gerakan itu diperlukan. Paham punya? Bergerak jika memang gerakan itu diperlukan dan bukan gerakan yang sia-sia.
Misal gerakan sia-sia itu kerkieu ngahaja nyawa kuku misalkan. Itu kan sia-sia ya. Banyak itu saya perhatikan ya. Itu nah kalau seperti itu membatalkan sholat ya. Nah kalau hal-hal yang memang tidak sia-sia maka itu tidak masalah. Contoh satu, ketika Rasul pernah diundang oleh salah seorang sahabat untuk menyelesaikan masalah keluarga. Saking pentingnya urusan keluarga itu sampai Rasul ya telat sholat asar. Imam sudah dikomatkan, Abu Bakar maju, Rasul masuk. Ini sudah berjalan sholat, Rasul baru masuk. Tapi Rasul itu kan masuknya nggak dari pintu belakang, masuk dari rumahnya, karena rumah Rasul dengan Masjid Nabawi itu cuma terhalang tirai. Jadi sudah tahu kalau yang masuk dari situ pasti Rasul. Ketika itu terjadi ya Abu Bakar mundur. Paham punya? Dari tempat imam Abu Bakar mundur. Ini hadisnya sudah pernah ya disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Ya, ini Abu Bakar mundur, Rasul ngasih isyarat Abu Bakar tetap maju. Cuman Abu Bakar tetap mundur. Akhirnya Rasul maju dan melanjutkan sholatnya. Ngimamin yang melanjutkan. Gitu. Paham punya? Nah, itu satu. Kedua, pernah terjadi satu ketika Rasul sedang sholat mengimami para sahabat, Abu Bakar masbuk. Ketika Rasul ruku, ya, dan para sahabat ruku, Abu Bakar pas masuk pintu, dia langsung sholat di situ, langsung takbir, langsung ruku, ya, sambil ruku sambil jalan masuk ke saf. Setelah selesai sholat, oleh Rasul ditanya siapa yang tadi kayak gitu. Nah, ini makanya ada para ulama yang mengatakan Rasul itu ketika melihat ke depan ya memiliki mukjizat mengetahui apa yang ada di belakang. Ya, ada yang berpendapat demikian berdasarkan hadis ini. Ya Allah alam kondisinya ketika itu seperti apa. Yang jelas ceritanya begitu dalam hadisnya. Langsung Abu Bakar ngaku, saya ya Rasul. Maka Rasul mengatakan zadakallahu khirsan fala ta'ud. Ya, semoga Allah menambahkan kesungguhan kepadamu. Tapi jangan diulangi. Rasul nggak nyuruh ngulang sholatna, batal sholatna, nggak boleh, enggak kan? Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan hal tersebut memang sangat diperlukan, bahkan ada yang berpendapat begini, kalau ada yang salah mengetuk pintu, ya kita lagi sholat di dalam, kalau diperlukan dibuka, buka suruh masuk, tapi jangan ngomong. Yang membatalkan sholat itu berbicara, ya paham punya? Ketika bergerak, jika gerakan itu penting. Ya maka ini tidak masalah ya, ketika gerakan tersebut memang harus dilakukan. Kemudian bukakan pintu suruh masuk, tapi syaratnya jangan ngomong, masuk we. Lanjutkan sholat. Cuman masalahnya di kita kalau seperti itu jelmana tengartieun. Karena mah baru dibuka, kamana wae ce misalkan. Gitu. Ya. Nah di situ, nah tengah ngertian, dak tara ngaji, tara pengajian, jadi tak apal. Ya. Nah tadi bukakan jajan, yang nggak masalah, ibu bukakan dulu, bukakan jajan berapa lama? Ya. Bukakan gitu, bikin. Ya. Ulah ngomong, misalkan, maneh banyak, kalau agar sholat ke dia, itu mah balikan deh sholatna. Sama seperti punten, mohon maaf, saya nggak tahu kalau perempuannya. Kalau laki-laki mah yang sholat pakai bukan pakai celana, biasanya kalau turun sujud itu banyak yang narik ke celana anak. Itu kan gerakan-gerakan yang tidak ada aturannya, tapi kan diperlukan. Kalau nggak digitukan sujudnya terganggu kan begitu. Itu yang diperlukan. Ya. Kadang ada juga nubu kena panjang tadi pas sujud dikitukeun heula. Ya, memang nggak ada seperti itu. Makanya pakai penutup kepala, buuk dan ngeganggu kan begitu. Celana kalau sholat pakai celana yang longgar biar tidak seperti itu. Bukan berarti itu membatalkan sholat ya. Tapi bisa jadi nanti makruh. Tapi cuman kalau kelamaan makruh terus-terusan dikerjakan dikhawatirkan ya bisa membatalkan sholat juga. Ya itu hanya untuk kehati-hatian. Kalau misalkan pernah kejadian di zaman Rasul begini. Ketika sholat, Rasul jadi imam, Rasul sujud. Para sahabat
kalau tidak salah perawinya Anas bin Malik, beliau sampai khawatir Rasul kenapa-napa. Karena saking lama sujud, Bu. Khawatir ini kenapa-napa, dia ngangkat kepala, lihat Rasul kenaon. Kan gitu, nanti nggak tahu kita sholat lama-lamaan, imam misalkan sudah meninggal, misalkan kita nggak tahu, imam sujud terus kenapa? Pas dilihat diangkat gini, ternyata Hasan dan Husain kekudaan. Makanya Rasul biarkan. Nah ini tips juga, kalau misalkan ibu sholat pas sujud budak teterekelan nggak dia. Kalau ibu angkat khawatir ngejengkang misalkan, ya. Kecuali mungkin sambil ditahan gitu kan, ya. Nah, Rasul itu dibiarkan. Kan sujud salila anak, salila budak di. Nah, kalau anak sudah turun baru. Saya dulu pernah melihat ketika di Garut ada bapak-bapak ketika sujud, ketika ruku, pas ruku anaknya gegalantungan di dia. Anak perempuan gegalantungan. Ini kami sudah sujud, dia masih gegalantungan. Ya, ini anaknya masih gegalantungan. Di situ. Mau diangkat begitu, saya lihat itu. Saya lihat ya, pas diangkat begitu anaknya susah. Ya, susah di ini. Ya, mungkin sudah berat ya, sudah besar juga anaknya. Ya. Itu paham Bu ya? Itu di situ. Jadi tidak mengapa, tidak juga membatalkan sholat. Cuman kalau ibu sambil berbicara, nah itu ya, berbicara yang membatalkan sholat. Ada lagi? Boleh, sok. Salah satu kan ada yang dia berpedoman sama riwayat yang mau saya tanyakan itu riwayatnya benar apa enggak bahwa Rasul di dalam waktu meninggalnya Siti Khadijah katanya beliau memotongkan hewan Kambing. untuk disedekahkan atas bagaimana sih riwayatnya, pokoknya yang jelas jadi mereka mengadakan tahlilan itu berdasarkan riwayat itu gitu kan, dibagikan untuk sedekah kumpulkan orang ya. Hadis itu benar adanya ya dalam kitab Sahih Muslim bab Fadail Khadijah, bab keutamaannya Khadijah. Hadisnya diriwayatkan dari hadisnya beberapa ya, ada beberapa riwayat, ada beberapa redaksi. Yang jelas saya pernah baca dalil orang yang mengadakan tahlilan setelah kematian. Itu saya baca beneran dan saya kaji hadisnya. Saya terkejut, lafaz hadisnya begitu seperti yang ibu katakan. Rasul ya sepeninggal Khadijah, Rasul memotong kambing ya domba, kemudian disodakohkan, diberikan, dibagikan ke teman-temannya Khadijah. Bagikan. Tahlilan itu dasarnya ini, itu kata mereka. Saya cari hadisnya, itu hadis yang saya temui yang dibaca oleh mereka itu yang jadi dalil, di situ dituliskan hadis riwayat Muslim nomor 4646 kalau tidak salah ya, 4000 sekian. Maka saya koreksi, ternyata hadis tersebut benar adanya dalam riwayat Sahih Muslim, tapi redaksinya nggak begitu. Paham punya? Redaksinya tidak begitu. Redaksinya itu begini, itu salah satu kecemburuan Aisyah. Dan hadisnya bukan mengatakan ketika Khadijah wafat, bukan. Tapi mengatakan ketika Rasul atau setiap kali Rasul menyembelih. Berarti kan nggak sekali punya. Setiap Rasul nyembelih domba, dagingnya itu dibagikan ke teman-temannya Khadijah. Paham Bu? Sampai sini. Setiap Rasul menyembelih domba, daging-dagingnya dibagikan ke teman-teman Khadijah. Itu beberapa redaksi. Hadis ini Imam Muslim membuat judul bab keutamaan Khadijah. Pahamnya? Keutamaan Khadijah itu apa? Keutamaan Khadijah itu dari beberapa hadis yang runtuyan itu diriwayatkan oleh Aisyah. Rasul itu sangat mencintai Aisyah. Bukti cinta Rasul ke Aisyah, Rasul memanjangkan silaturahmi Khadijah ya
bukti cinta Rasul ke Khadijah, Rasul memanjangkan silaturahminya Khadijah ke sahabatnya itu. Ketika Khadijah wafat pun Rasul yang memanjangkan silaturahmi itu. Contoh kecil begini, ada hadis lain, salah satu bercara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal itu adalah mengunjungi sahabat atau teman orang tua kita. Saya punya ayah saya sohib dengan si A, si B, si C, senantiasa berkunjung ke A, berkunjung ke B, berkunjung ke C, ya, berkunjung ke A, ke B, ke C. Ternyata setelah ayah saya meninggal, karena kebiasaan ayah saya berkunjung ke A, B, C, kebaikan ayah saya yang lanjutkan. Setiap ada waktu atau setiap momen-momen tertentu saya berkunjung ke situ. Kebiasaan Khadijah itu selalu membagikan. Kalau dia masak, bagi ke teman-temannya. Karena itu kebaikan Khadijah dan Rasul sangat cinta kepada Khadijah. Ya, apa yang dilakukan Khadijah ketika hidup dilakukan oleh Rasul ketika Khadijah meninggal. Bukan berarti itu jadi tahlilan. Saya lihat dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, penjelasan hadis itu bagaimana, ditulis oleh Imam An-Nawawi, penulis kitab ini. Imam An-Nawawi ini merupakan salah satu ulama level mujtahid tarjih. Wah, level tinggi, Bu. Ini di Indonesia ormas apapun pakai. Muhammadiyah, Persis, NU, Al-Irsyad, apalagi semua pakai. Penjelasan Imam An-Nawawi terhadap hadis itu bagaimana? Saya buka, ini dalil bahwasannya ya menyambungkan menyambungkan silaturahmi itu antara yang sudah meninggal ke yang masih hidup kan nggak ada, kan sudah nggak bisa lagi, Bu ya. Nah, itu disambungkan sama yang masih hidup. Dan juga sebagai dalil bahwasannya Rasul itu sangat cinta kepada Khadijah. Dan Imam An-Nawawi dalam kitabnya itu tidak menyebutkan ini dalil untuk menghimpun orang berkumpul-kumpul setelah ada yang meninggal. Enggak ada. Itu ulama Imam Syafi'i. Ya, seharusnya yang mengikuti, yang berbuat demikian dan yang mengaku bermazhab Imam Syafi'i, ya harusnya ke sana mikirnya. Satu itu. Kedua, dalam kitab utama mereka, ya, yang mengadakan hal-hal demikian, judul kitabnya saya sebarkan, Kitab I'anatul Talibin. Kalau ketemu, ya, buka Kitab I'anatul Talibin. Ini di pesantren-pesantren Nahdiyin ini dipakai. Dimanapun, ya, ini salah satu kitab rujukan besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Kitab I'anatul Talibin. Penulis mengatakan, berkumpul setelah ada yang meninggal, ya, dan seperti yang biasa dilakukan lah, itu disebut sebagai bid'ah munkaroh. Dalam teks lain, ya, dalam lembar lain itu disebutkan bid'ah makruhah, dan yang memeranginya dapat pahala. Itu di kitab mereka sendiri. Kitab yang mereka kaji, ya, yang mereka kaji, orang-orang yang biasa melakukan hal tersebut, dalam kitab yang mereka kaji itu mengatakan demikian, bid'ah makruhah atau bid'ah munkar dan dapat pahala orang yang memerangi. Itu bukan kata saya, ya, bukan saya bisa buktikan, bawa kitabnya. Dan saya sangat miris, hadis tadi dinisbatkan kepada Imam Muslim, bahkan saya baca redaksinya, Arabnya saya baca, ternyata Arabnya itu, Arab yang dituliskan di situ tidak terdapat redaksi seperti itu dalam kitab Sahih Muslim. Dan itu ikut jadi pesan berantai, disebarkan, bahkan nyebar di Facebook. Saya sangat kecewa. Yang ikut menyebarkan itu adalah salah seorang tokoh di sini, ya, salah seorang tokoh di sini. Ya, kalau perlu ini divideokan, dipotong, bikin di mana enak. Nyampe ke dia, dan beliau orang
sebagai guru agama, ya kan, sebagai pegawai, ya ada kaitannya dengan KUA, tapi bisa-bisanya ikut pesan berantai hadis yang dinisbatkan ke sana padahal redaksinya nggak ada. Ini termasuk pembodohan. Saya jujur saya katakan, saya berani karena saya sendiri pernah mengkaji langsung kitabnya, gitu. Makanya saya omongkan. Ini istilahnya apa ya? Dalam sebuah hadis itu dikatakan cukup seseorang disebut pendusta kalau dia menyebarkan atau menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Jadi ibu, kalau ada, mohon maaf, kalau ada pesan berantai itu makanya jangan langsung dibagikan sebelum cross check apakah itu benar atau tidak. Ada pesan masuk lewat WhatsApp atau di Facebook atau di apa, oh gini bagus isinya, share. Iya kalau benar, kalau tidak ibu bisa dicap sebagai orang yang pendusta, gitu. Makanya kata Rasul, cukup seseorang disebut pendusta kalau ya, dia menyebarkan setiap apa yang dia dengar itu langsung dia sebarkan tanpa ada cross check. Nah itu di situ. Ya seharusnya sebagai selaku tokoh, ya selaku ya orang terpandang dan lain sebagainya. Ini yang saya komentari, ya yang saya komentari itu hadisnya, ya saya komentari hadisnya. Ya. Yang saya komentari itu hadisnya, redaksi dalam Sahih Muslim itu tidak begitu, gitu kan. Dan maksud Sahih Muslim pun dilihat dari judul bab tidak begitu. Bahkan Imam An-Nawawi menjelaskan juga tidak begitu, gitu. Bahkan dalam kitab yang mereka kaji pun justru sebaliknya, begitu. Nah ini intinya, mohon maaf, adil sajalah dalam berilmu, ya adil saja dalam berilmu. Saya pribadi, kalau ada penyampaian yang kurang tepat, ya atau tidak pas dengan keilmuan yang saya dapati, yang saya rasa lebih kuat pendapatnya dari yang disampaikan oleh guru saya bantah. Mohon maaf, dalam salah satu kitab guru saya ada salah satu hadis, ya, la yu'minu ahadukum hatta kana hawahu tabi'an lima jitu bihi. Seseorang tidak disempurna imannya sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang datang bersamaku, apa yang aku datang bersamanya. Paham punya? Guru saya membuat dalam bukunya itu hadis riwayat Tirmizi. Saya cek dalam riwayat Tirmizi nggak ada. Paham? Tidak saya benarkan, oh ini ada hadisnya, ada Tirmizi. Nggak ada. Ketika saya menyampaikan hadis itu, saya sampaikan hadisnya memang nggak ada. Saya cek, bahkan dalam Arba'in An-Nawawi kan ada, dijelaskan dalam syarahnya memang tidak ada dalam riwayat Tirmizi. Dalam kitab Bulughul Maram, saya pernah mentakhrij ada hadis di dalamnya. Ternyata saya bingung, takutnya saya yang salah. Kok Ibnu Hajar mengatakan riwayat Tirmizi, tapi setelah saya cek di riwayat Tirmizi nggak ada. Saya takhrij ini tuh ternyata nggak saya temukan. Saya takutnya saya yang salah. Saya lihat syarah Bulughul Maram, salah satunya adalah Subulus Salam. Ternyata hadis tersebut, kata Imam As-Sanani mengatakan hadis ini tidak terdapat dalam riwayat Tirmizi. Aku yakin Ibnu Hajar salah menukil. Pahamnya? Saya mengatakan Ibnu Hajar ketika salah satu dari sekian banyak ribu kebenaran dia, wah ini cuma salah satu maka tutup, kata saya. Ya. Ini luar biasa karena keilmuan Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau merupakan guru umat. Ya. Orang yang keilmuannya besar, ya wajar, punya salah ya wajar kan. Tapi ketika dia salah, tidak mungkin kan kesalnya, wah dia benar ini, pasti benar, padahal salah kan, tidak begitu. Ya, saya jujur, kalau dalam hal keilmuan, ya saya jujur saja, kita adil lah dalam berilmu. Apa yang saya sampaikan, ketika ada pertanyaan, saya nggak pernah, misalkan, oh pendapat Dewan Hizbah begini, harus begini, saya nggak. Ketika ada satu pertanyaan, ternyata ada beberapa pendapat. Ya, saya sampaikan semua pendapatnya, saya sampaikan semua alasannya. Ya. Nanti umat juga tahu ya, oh mana alasan yang kuat, oh mana pendapat yang kuat, alasannya ini tahu, nggak perlu. Ya. Bahkan yang saya miriskan, ada orang ya yang ingin ikut kajian ke sini dihalang-halangi oleh yang barusan.
dengan mengatakan kopi dan teh nggak bisa bersatu. Kalau kopi sama teh diminum enak nggak? Sampai demikian. Wallahi, orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah itu, ya, maka ya banyaklah ayatnya. Saya kira beliau sebagai pemuka agama juga, ya guru agama dari kantor urusan agama juga lah. Mungkin dia lebih tahu lah. Ya, mudah-mudahan ada ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Ya. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.